Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sekali lagi biar semangat karena Yusuf masih ngobrol. Gimana kabarnya anak-anak? Ya nggak kompak. Mau luar biasa atau baik? Terserah. Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Marco untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adelia, Cynthia, Dina, Dinda, Hikmah, Hairunisa, Laras, Marco, Nelisa, Sarah, Cindy, mana Cindy? Tania, Tiara, Yusuf, Gibran, MG Dane, ada itu, Iqbal. Oke, pengelolaan limbah plastik. Terus tujuan pembelajaran untuk sekarang adalah Gibran menunjukkan sikap keimanan dan ketakwaan melalui berdoa dan menjawab salam. Yang kedua, menuliskan senyawa yang terkandung dalam limbah plastik. Yang ketiga, menuliskan dampak kandungan limbah plastik bagi lingkungan. Menuliskan berbagai cara pengelolaan limbah plastik yang aman bagi lingkungan. Kemudian menjelaskan tujuan pemecahan masalah limbah plastik dengan rasa ingin tahu. Terus ada menuliskan produk-produk hasil pemecahan masalah limbah plastik berdasarkan artikel-artikel ilmiah dengan rasa ingin tahu. Sekarang, sebelum saya bagikan LKPD, coba amatin dari gambar ini. Tentunya di situ ada wacana, ya. Di situ kita sekarang masuk ke orientasi masalah. Silakan baca terus diskusikan. Oke, silakan. Organisasikan peserta didik. Yang pertama, silakan kalian diskusikan berdasarkan wacana di atas. Identifikasilah apa saja yang kalian peroleh. Berarti masalah apa sih yang di atas itu? Yang kedua, tuliskan informasi atau pengetahuan apa saja yang perlu kalian untuk mengatasi limbah plastik. Yang ketiga, carilah informasi berdasarkan hasil identifikasi.
Yang pertama, berdasarkan wacana di atas, identifikasilah apa saja yang kalian peroleh. 1. Pembuangan sampah atau limbah plastik tidak pada tempatnya. 2. Pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang berserakan. 3. Sulitnya penguraian limbah plastik yang menyumbat aliran air atau selokan. 4. Udara menjadi kotor karena limbah plastik yang tidak dapat terurai. 5. Kesadaran masyarakat yang kurang akan kebersihan lingkungan. 6. Lingkungan menjadi kotor dan kumuh yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang kedua, tuliskan informasi atau pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah limbah plastik. Untuk mengatasi masalah limbah plastik, dapat kita lakukan dengan menggalakkan budaya buang sampah pada tempat yang sudah disediakan, membawa kantong belanja sendiri ketika pergi berbelanja, usahakan membawa botol minum agar tidak membeli minuman yang berkemasan plastik, daur ulang sampah plastik untuk kerajinan tangan, dan sebagai bahan bakar minyak. 3. Carilah informasi berdasarkan hasil identifikasimu. Yang pertama, banjir akibat tersumbatnya aliran air pada selokan atau irigasi di sekitarnya. Kedua, pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan masyarakat. 3. Lingkungan tidak sehat akibat tidak terurainya limbah plastik dengan baik. 4. Penggalakan informasi akan pentingnya kesadaran dalam menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. 5. Peduli lingkungan. Baik. 1. Berdasarkan wacana di atas, identifikasilah apa saja yang kalian peroleh. Limbah plastik merupakan permasalahan global yang dihadapi setiap negara dikarenakan limbah plastik sulit untuk didaur ulang sehingga akan menimbulkan masalah seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan pada aliran air sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, Tuliskan informasi atau pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah limbah plastik, mengurangi penggunaan plastik dengan menggantinya menggunakan tas berbahan kain, ada daur ulang, kerajinan tangan, ekobrik. yang ketiga, Yang ketiga, carilah informasi berdasarkan hasil identifikasimu. Ada pengelolaan sampah plastik yang populer melalui konsep 3R yaitu reduce, mengurangi penggunaan bahan dasar plastik terutama sekali pakai. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, ada recycle, mendaur ulang. Pertama, berdasarkan wacana di atas, identifikasilah apa saja yang kalian peroleh. Plastik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, namun jika dalam pengolahan plastik yang salah akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, dikarenakan penguraian plastik yang susah sehingga sulit terurai. Penimbunan plastik yang susah terurai menyebabkan banjir dan pembakaran plastik menyebabkan pencemaran gas emisi. Yang diperlukan untuk mengatasi masalah limbah plastik yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik seperti membawa botol minum sendiri, membawa kantong belanja sendiri, mendaur ulang sampah plastik, ekobrik, dan pirolisis. Selain limbah plastik memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ternyata limbah plastik juga memiliki dampak positif seperti bisa dijadikan bahan bakar minyak dan kerajinan tangan. Berdasarkan wacana di atas, identifikasilah apa saja yang kalian peroleh. Nah, jadi berdasarkan wacana di atas, kami mendapati bahwa masalah atau kebutuhan limbah plastik yang dibutuhkan Indonesia itu semakin naik dari tahun ke tahunnya. Dan kenaikan itu mencapai 66 ton per tahun. Nah, itu sungguh banyak ya. Kita lihat gimana plastik yang ringannya sebegitu sampai bisa 66 ton. Nah, karena material ini tidak dapat diurai secara alami, cara penanganan limbah plastik di Indonesia masih sangat kurang atau masih sangat minim, yaitu dengan cara penimbunan dan juga pembakaran. Dan pembakaran itu menyebabkan pencemaran berupa gas, SERP, CO2, CO, NO2, dan SO2. Nomor 2.
Bal, nomor 2. Nomor 2. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah limbah plastik adalah: 1. Daur ulang limbah plastik. Yang kedua, membedah sampah organik dan non-organik. Ia membedakan. Yang ketiga, pengurangan dalam pemakaian limbah plastik. Ya, pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran limbah plastik dan pengelolaan limbah plastik. Dan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yusuf Ferdiriandi. Yang kedua ada Nelisa Anggraini. Yang ketiga ada Laras Nur Hasana, dan yang keempat ada Iqbal Maulana Suhendri. Belakang. Jadi sampah plastik merupakan sampah yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul? Betul. Ya. Bahkan kita saat pergi ke belanja atau mungkin ke warung, pasti untuk wadahnya akan disediakan plastik. Dan itu adalah salah satu masalah terbesar bagi sampah Indonesia, karena sampah plastik itu adalah sampah yang sulit untuk didaur ulang. Bahkan
tidak bisa dikelola secara alami oleh tanah. Nah, walaupun di Jakarta kita sudah melihat bahwa pengurangan sampah plastik itu sudah ada, kalau kita pergi ke Indomaret ataupun ke toko-toko pasti nggak akan disediakan sampah plastik lagi. Nah, di situ tapi tetap aja kalau kita di Lampung ini masih sering menggunakan plastik. Next. Rumusan masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah limbah plastik? Dan yang kedua, apakah limbah plastik dapat dijadikan bahan bakar cair? Tujuannya adalah mengetahui kandungan dan komposisi yang tepat untuk mengolah limbah plastik. Dan kedua, mengetahui cara pengelolaan yang tepat. Ketiga, mengetahui cara mengatasi masalah limbah plastik. Udah. Oke. Kajian pustaka. Pioner sintesis merupakan polimer yang dibuat oleh manusia melalui metode khusus. Nah, plastik adalah salah satu dari jenis polimer sintesis. Plastik mempunyai massa molekul besar di mana strukturnya berbentuk linear dan menyerupai spaghetti dengan rantai panjang. Plastik sintesis pertama dibuat pada tahun 1909 untuk telepon dan komponen listrik yang dikenal sebagai bakelit. Metode proyek. Oke. Jadi di sini kita akan kelompok kami telah melakukan percobaan pirolisis. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses itu adalah yang pertama lem, yang kedua ada tang pemotong, ketiga ada pipa aluminium, yang keempat ada kaleng, yang kelima ada selang, keenam ada air, dan yang terakhir ada sampah plastik. Prosedur kerja. Pertama-tama yang kami lakukan adalah membolongi kaleng yang sudah ada. Kita menyiapkan 3 kaleng untuk dibolongi. Yang pertama itu ada 2 kaleng yang dibolongi sejajar, 3 kaleng itu dibolongi sejajar, dan di terakhirnya itu ada dibolongi untuk di atas supaya ada ventilasi udaranya. Yang ketiga ada kemudian kita berikan plastik dalam kaleng yang pertama. Dan yang kedua, di botol kedua itu, di kaleng kedua itu diisi dengan air. Dan di botol yang terakhir ada selang yang kita bentuk melingkar, lalu diisi air juga supaya suhu di situ tetap dingin. Next. Coba dijelasin tunjukin gambarnya. Nah, di sini adalah alat-alat. Di sini adalah alat-alat yang telah kita sediakan. Yang itu pertama ada kaleng pertama. Di kaleng ini berisi tentang limbah plastiknya. Nah, limbah plastik ini limbah plastik. Oke, limbah plastiknya ini akan ketika dibakar, dipanaskan, maka akan ada keluar uap. Uap yang akan mengalir ke arah selang ini. Kemudian di sini ada kaleng yang berisi, ya benar, kaleng yang berisi air. Nah, apa gunanya air ini? Air ini akan membuat suhu supaya akan tetap dingin. Kalau kemarin kita lihat ya, kita pegang ketika di sini bagian selang ini akan panas, tetapi di bagian selang yang di sebelah sini dia dingin. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari air. Dan kedua, di sini ada air dan juga selang. Jadi, selang ini yang berputar-putar, kita bisa lihat ya, yang berputar-putar ini akan disambungkan dari selang yang besi. Kemudian selang ini akan mengalirkan cairan BBM yang akan masuk ke dalam gelas kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan pirolisis kita kemarin. Dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Santika. Saya Tanandros Fitriani. Saya MJ Dane. Saya Gibran, Pak Tanlojaya. Iya, Mbak. Mau gimana?
Baca. Ayo, silakan. Oke, latar belakangnya adalah penanganan sampah plastik yang efektif adalah memutuskan rantai polimer atau fraksinasi. Metode pemecahan rantai polimer yang sudah dikenal dengan pirolisis ini gasifikasi, degradasi termal maupun katalitik. Pengolahan sampah plastik yang paling memungkinkan adalah dengan proses pirolisis. Pirolisis sendiri adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya. Ya. Tujuan dari percobaan ini adalah satu, mampu mengatasi limbah plastik, dan dua, dapat menghasilkan bahan bakar cair. Dasar teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cynthia Febrianti Manurung, yang kedua Dina Sohimatu Sakdia, yang ketiga Adelia Putri, yang keempat Tiara Novita Anggriana, dan yang terakhir Nanda Hikmah Setyananda. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang pencemaran limbah plastik. Limbah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluan sehari-hari, entah itu perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Misalnya, berbelanja pasti akan membutuhkan plastik untuk membawa barang belanjaan. Jika plastik itu sudah tak terpakai, apakah plastik itu akan disimpan? Tidak kan? Apa yang mereka lakukan? Alat dan bahan. Alat yang pertama selang tahan panas, yang kedua kaleng, ketiga gelas kimia, dan keempat pipa aluminium, yang kelima lem, dan keenam pemanas atau kompor. Bahan 1 air, 2 plastik kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu pengelolaan limbah plastik menjadi bahan bakar cair melalui proses pirolisis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu mengatasi limbah sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar minyak. Yaitu tujuan proyeknya mengurangi limbah plastik yang susah diterurai. Prosedur proyeknya yaitu membuat pirolisis sederhana menjadi bahan bakar cair. Latar belakang, sampah plastik menduduki peringkat ketiga dengan jumlah yang banyak pertamanya. Langkah positif untuk mengurangi sampah melalui kampanye 3R yaitu reduce, mengulangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Namun, secara umum, hasil yang didapat tidak sebanding dengan pertumbuhan penggunaan plastik yang terus meningkat dari hari ke hari. Karena tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Ada plastik yang bisa didaur ulang dan ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Jadi dengan meningkatnya terus penggunaan sampah plastik yang terjadi itu akan membuat sampah plastik yang tidak dapat terurai menjadi menimbun dan bertambah banyak. Rumusan masalah. Sebutkan permasalahan pertama yang menjadi sebab dari topik yang Anda bahas. Kedua, sebutkan permasalahan kedua yang menjadi sebab dari topik yang Anda bahas. Dari masalah sampah di atas dapat dirumuskan: pertama, bagaimana cara mengatasi masalah limbah plastik? Kedua, apakah Anda mengelola limbah plastik? Pengelolaan. Tujuannya, pengelolaan limbah plastik ini adalah mengatasi masalah limbah plastik. Dengan cara iya.
Jadi di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada gunting, lem, kaleng, selang, botol, pipa aluminium. Sebenarnya ada lagi bahannya yaitu tang potong ya, ketinggalan ada satu. Oke. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu menyatukan pipa dengan kaleng dan disatukan dengan konektor. Kedua, kaleng tengah akan diisikan dengan air dingin. Ketiga, kaleng di mana asap masuk melalui selang. 4. Asap selang berubah menjadi bahan bakar cair. Hasil pirolisis sederhana. Hasil pirolisis sederhana yang kami lakukan ternyata berhasil mendapatkan hasil bahan bakar cair. Kita belajar tentang karena plastik ini termasuk ciri-ciri dari polimer. Jadi kita nanti belajar tentang polimer di semester ini juga. Polimer tadi ada yang ngomong kelompok tadi apa? Ada yang buatan, ada yang sintesis. Kalau plastik polimer? Oke, nanti tugasnya saya kirim ke Google Form ya, nanti kalian kerjakan biar langsung kumpul ke saya. Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan Marco untuk menutup pelajaran hari ini. Semua siap? Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, akan kita naikkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih dan silakan kembali ke kelas.